Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Apakah itu berupa keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga kita diperankan untuk bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, melainkan yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membuka pintu hati untuk senantiasa berlomba-lomba mencari hidayah di bulan Ramadan ini, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa sampai saat ini kita sudah masuki Ramadan hari ke-16. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita rasakan sampai hari ke-16 ini, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita dikabulkan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di akhir Ramadan kita semuanya akan dibebaskan dari yaitu siksa api neraka. Allahumma amin. Ketika kita masuk Ramadan di hari ke-16, tentunya kita bisa menemukan apa itu hakikat puasa. Berbicara masalah hakikat puasa, setidaknya kita adalah ingin mengadakan perbaikan diri melalui ibadah puasa Ramadan. Sehubungan dengan hal di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema yaitu 4 perbaikan diri melalui ibadah Ramadan. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun perbaikan diri yang pertama di bulan Ramadan adalah perbaikan iman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini memang tugas dan kewajiban kita sebagai orang beriman adalah berpuasa. Nah, tugas puasa ini adalah kewajiban seperti telah diwajibkan orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Dari ayat di atas kita bisa mengatakan bahwa yang diwajibkan melaksanakan ibadah Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, ketika ada perintah seperti ini dia tidak mau melaksanakan ibadah Ramadan. Karena apa? Mereka yang mengaku Islam tapi apa? Kehilangan imannya, sehingga dia benar-benar termasuk orang-orang yang rugi. Pada dari itu, kalau kita ingin memperbaiki iman di bulan Ramadan, maka tandanya adalah ketika hari Jumat azan sudah dikumandangkan, jangan sampai terlambat. Kalau setiap Jumat kita terlambat terus, maka belum ada perbaikan iman walaupun sampai hari kiamat. Kata kuncinya adalah apa? Kalau kita ingin memperbaiki iman, ketika azan dikumandangkan, segera laksanakan sholat. Kalau kita sudah terlambat menunda sholat sampai kiamat, ya iman kita dipertanyakan. Untuk itu, ini adalah kesempatan yang baik sekali. Ibadah Ramadan, bulan penuh kemakmuran, bulan penuh keberkahan,
bulan penuh dengan doa, maka jangan lewatkan. Mari kita perbaiki iman kita. Setidaknya adalah mari kita perbaiki sholat kita, jaga sholat kita, pelihara sholat kita, jangan sampai terlambat. Karena banyak sekali orang yang mengabaikan tentang sholat. Kalau kita paham bahwa sholat adalah amal yang mula-mula ditanya oleh Allah, wah dia akan segera datang lebih awal waktu. Kenapa? Karena sholat adalah sebagai suatu kewajiban, sholat adalah sebagai suatu kebutuhan. Maka kalau kita berusaha menjaga sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid, insya Allah kita akan didudukan oleh Allah Ta'ala, akan ditempatkan di jannah. Untuk itu, agar kita memiliki iman, maka hasilnya ada apa? Ada takwa. Berbahagialah bagi kita yang bertakwa. Karena apa? Bahasan orang yang bertakwa adalah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha as-samawati wal ardh uiddat lil-muttaqin. Dan sudah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa sudah berbaik iman, maka mau tidak mau buat kita ada jannah. Kita ini adalah penduduk jannah. Kita dikeluarkan di dunia, nanti akan semuanya dikembalikan jannah. Untuk itu jangan sampai ya kita tidak masuk ke jannah. Kemudian berbahagia bagi kita yang bertakwa. Ada kita akhlatul yang tinggi ya Allah, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kekayaan. Tapi yang paling mulia di Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di Allah adalah orang yang paling takwa. Begitu juga kalau kita orang bertakwa, ketika kita punya masalah, kalau kita bertakwa, maka semua masalah akan diatasi dengan mudah. Kalau kita orang yang bertakwa, maka ketika kita memiliki rezeki yang kurang bagus, maka dengan bertakwa, insya Allah rezeki akan datang tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Yang jadi masalah adalah sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ada perbaikan yang kedua di Ramadan, ada perbaikan hubungan kita dengan sesama muslim. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan adalah bulan penuh pahala. Ketika kita bersedekah, maka sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali. Perubahan orang yang bersedekah ibaratnya adalah menanam satu butir padi yang tidak bisa menemukan tujuh tangkai, dan yang tangkai ada 700 kali ini. Untuk itu mari kita jadi kita untuk senantiasa yaitu bersedekah di bulan Ramadan ini. Dan setiap kita sedekah, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, diganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, diganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan sumber, diganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap perbuatan baik ada sedekah. Untuk itu tiada hari tanpa sedekah. Yang jadi mana adalah sudah kita memiliki kepedulian terhadap sama muslim kita, pada duafa, fakir, miskin, kaum duafa, yatim, apakah sudah ada kepedulian terhadap ini? Pada itu inilah bulan untuk bersedekah. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita yang masih dalam keadaan, mari kita entaskan. Kita hantui dengan sedekah yang punya kita miliki. Insya Allah, manakah kita senang bersedekah, harta kita akan bertambah dan hidup kita akan semakin berkah. Insya Allah, orang yang bersedekah akan dimasukkan ke dalam jannah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ada perbaikan diri yang ketiga di Ramadan, ada perbaikan hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sebagai pedoman umat Islam. Bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kalau kita tidak punya kawan diri kepada Al-Qur'an? Maka di Ramadan ini jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat harian. Tiada hari tanpa Al-Qur'an. Karena dengan Al-Quran Allah akan memberikan petunjuk kepada kita manakala kita dihadapkan suatu masalah yang tidak bisa terpecahkan.
Karena Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 140 surat dan 6.002 dengan ayat serta 1.027.000 huruf ini, maka ini semua akan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita hidupnya jauh dari Al-Quran? Maka dari itu mumpung bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan di ruang Al-Quran, mari kita berusaha dengan Al-Quran, kita baca, kita kaji, kita pelajari, kita amalkan, dan kita sampaikan, terdakwahkan, syukur bisa menghafalkan. Karena apa? Besok dari kiamat Al-Quran akan tampil menjadi pembela kita, menjadi yaitu benteng kita. Al-Quran akan memberi sawaan kepada orang-orang yang membacanya. Untuk itu mari kita ajak diri kita di Ramadan ini, mari kita targetkan. Kalau biasa kita adalah kita bisa menghatamkan setidaknya ada sekali dalam 1 bulan. Kalau kita mampu dan mau menghafal Al-Quran, maka bahaya berdoanya adalah luar biasa sekali. Alif Lam Mim itu adalah 3 huruf. Kalau dibaca akan yaitu 30 kebaikan. Kalau kita bisa khatam sekali dalam 1 bulan, maka bahannya luar biasa, yaitu 10.270.000 kebaikan. Untuk itu jangan tinggalkan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan aman. Kalau kita tetap beriman pada Al-Quran, insya Allah hidup kita akan tenteram. Dan manakala kita berjalan di depan kita Al-Quran, insya Allah kita akan mendapat tujuan kita dapatkan. Tapi ketika kita berjalan meninggalkan Al-Quran, kita akan salah. Untuk itu mari kita jadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai pedoman manusia. Jangan sampai umat Islam tidak berpedoman pada Al-Quran. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun perbaikan yang keempat dari bulan Ramadan adalah perbaikan diri kita, hubungan kita dengan Allah SWT melalui yaitu doa. Wa idza salaka ibadi ani fa inni qarib. Dan jika kau bertanya diriku, katakanlah sebenarnya ada dekat nih. Kalau kita menganggap Allah itu jauh, memang jauh. Karena apa? Kita tidak pernah mendekatinya. Tapi kalau Allah itu dekat, maka Allah juga begitu dekat. Maka Bimbo mengatakan, Tuhan ya, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Maka kedekatan kita dengan Allah tergantung diri kita sendiri. Kalau kita berkata bahwa Allah dekat, ya dekat sekali. Bagaimana dekat kepada Allah? Maka hadirannya adalah dengan doa. Doa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Ya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan setiap apa yang kita doakan, Allah kabulkan di bulan Ramadan. Allah kabulkan permintaannya. Karena apa? Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah bahwa doa yang kita panjatkan adalah sesuai dengan hati kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Di manakala doa ada yang belum kita panjatkan, belum dikabulkan, mungkin karena doa itu belum sesuai dengan hadapan Allah SWT, atau mungkin doa yang akan ditunda dengan yang lain, atau juga akan ditunda karena belum sesuai. Untuk itu mari kita tetap berdoa pada Allah, mencari waktu terbaik, yaitu seperti kalam terakhir antara dua khutbah, antara kemudian waktu yang baik, waktu yang sangat mustajab, sangat yang baik untuk dikabulkan itu. Tapi yang menjadi adalah banyak sekali saudara kita, teman kita, Pak, ketika menyambut puasa banyak yang guber. Dia nggak berdoa, hanya Pak kongko-kongko, dia belum paham, belum dapat hidayah ini. Untuk itu manakala ingin hidayah, mari kita mengangkat badan diri kita dengan doa kepada Allah SWT. Dengan doa insya Allah doa kita akan dilakukan oleh Allah. Yang akan kita nanti di bulan Ramadan semuanya akan diberi kemudahan, bisa berkumpul dengan keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin.